kabar hari ini? Luar biasa, amin. Semua siap memuji Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kami. Hari ini Tuhan kami bersekutu, Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau membawa puji-pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapak. Biar hari ini Tuhan Engkau yang beracara dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami Tuhan, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi boleh merasakan Roh-Mu terus berapi-api di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus Allah yang setia, amin. Hanya Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya. Engkau pilihan kami Yesus. Datang Tuhan, menyembah Engkau, berikan yang terbaik untuk Engkau hari ini Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang membebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari menari jemaat Tuhan. Para-pa-pa-pa-pa. Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Haleluya. Hey, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Kami tak mau Tuhan.
bahwa kami semakin hari boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Peluk kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kepadamu sahabatku. Engkau yang kami rindu. Engkau yang ku rindu. Enggak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada sepertimu. Enggak ada yang menggantikanmu Tuhan. Enggak ada yang menggantikanmu. Dekap kami Tuhan. Dekap erat pelukanmu. Bawa diri kami Tuhan. Bawa diriku mendekat padamu. Engkau kami rindu Tuhan. Engkau ku rindu. Kau yang ku perlukan. Amin Tuhan. Yang ku rindu. Berada di dekat Kau ku rindu. Kami merindukanmu Tuhan. Kaulah yang ku perlukan. Yang ku rindu. Berada di dekat. Kami rindu Engkau.
yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, yang ku rindu, berada di dekatmu, yang ku rindu, berada di dekatmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah, kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang senantiasa memenuhi tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi setiap kami, supaya firman-Mu ini boleh berkata-kata kepada kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tempat Peristirahatan. Ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan dahsyat. Dengan ajaib Tuhan membelah laut dan membawa bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sementara Firaun dan tentaranya Tuhan biarkan tenggelam di Laut Merah. Sejak hari itu bangsa Israel tidak pernah kembali lagi ke Mesir. Mesir sudah menjadi masa lalu, sudah ditinggalkan. Lalu mulailah babak baru dalam kehidupan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Mereka masuk ke padang gurun. Dan salah satu tempat yang mereka singgahi bernama Rafidim. Rafidim sendiri berasal dari akar kata yang berarti tempat peristirahatan atau tempat tidur. Tempat di mana seharusnya bisa beristirahat, bisa nyantai dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman. Tapi yang dialami oleh bangsa Israel justru sebaliknya. Ada dua peristiwa besar yang terjadi di Rafidim. Yang pertama, tidak ada air. Kita baca terlebih dahulu dari Keluaran 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Di Mesir, bangsa Israel memang menjadi budak, tapi mereka tinggal di rumah-rumah yang permanen. Sementara di padang gurun ini mereka tidak tinggal di dalam rumah tentunya, mereka tinggal di dalam kemah-kemah yang setiap saat itu harus siap untuk dibongkar pasang dan pindah tempat sesuai kemana Tuhan membawa mereka. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bawaan mereka itu begitu banyak. Dan mereka juga harus berjalan jauh dari satu tempat ke tempat itu. Semua ini begitu melelahkan. Ketika fisik kita merasa capek, lelah. Lalu ada tekanan, ada kebutuhan, ada tuntutan. Semua itu akan membuat emosi kita menjadi lebih cepat tersulut. Jadi cepat marah, jadi uring-uringan, dan kalau udah begini, ngomongnya juga jadi mulai ngelantur, ngaco. Dalam Keluaran 17 ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Mereka marah, mereka jengkel, mereka kesal karena udah capek berjalan jauh
dibawa ke tempat yang tidak nyaman, tidak ada apa-apa, kering, gersang, dan yang terutama tidak ada air. Padahal air itu begitu vital bagi manusia. Mungkin mereka juga marah-marah ke Musa, mikir dong Musa, anak-anak kami bagaimana? Mereka kan masih kecil, mereka butuh minum. Juga orang-orang tua, wanita-wanita yang hamil, yang menyusui, ternak-ternak kami. Mau dikasih minum apa? Tempat ini begitu kering, tidak ada air. Mereka mungkin marah-marah seperti itu. Dan mereka mulai tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Mereka menganggap Musa malah mengajak mereka ke tempat yang susah. Diajak susah nih. Bukannya ke tempat yang lebih baik, ke tanah perjanjian, malah ke padang gurun seperti itu. Dan mereka juga mulai ragu akan penyertaan Tuhan, mempertanyakan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Mereka sudah rela meninggalkan Mesir dengan harapan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Nyatanya menuju ke sana, perjalanan yang mereka lalui itu terasa begitu melelahkan, begitu berat, begitu kering dan gersang. Boro-boro susu dan madu, air pun tidak ada. Nah, Bapak Ibu, hidup kita juga merupakan suatu perjalanan, bukan? Kita sedang menuju ke tanah perjanjian, yaitu rumah Bapa di surga. Kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dosa. Kita sedang mengikut Tuhan, dan nyatanya kehidupan kita tidak selalu berkemenangan, tidak selalu berhasil, tidak selalu sehat, tidak selalu berkelimpahan. Ada saatnya kita juga mengalami apa yang namanya masa sukar, masa yang berat, merasa kering, merasa kekurangan mungkin. Dan seperti bangsa Israel, mungkin kita juga merasa capek dengan keadaan yang tidak baik. Kita udah gitu nggak bisa kemana-mana, nggak mungkin kembali ke kehidupan yang penuh dosa seperti dulu. Mau nggak mau kita harus menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Dan mungkin juga kita merasa tertekan karena ada kebutuhan, ada tuntutan, ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kita merasa hidup begitu kering jadinya, begitu haus. Kita butuh air yang menyejukkan, yang menyegarkan. Sepertinya rasanya tuh, wah begitu bisa membuat hati itu jadi adem gitu. Lalu begini kata Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 17 ayat 6 dan 7. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, kita percaya bahwa gunung batu yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan batu karang yang teguh itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tuhan Yesus adalah batu karang kita yang teguh, Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan memberikan air dari batu karang itu kepada bangsa Israel, maka dari batu karang rohani yaitu Yesus sendiri, ia juga akan mengalirkan air kehidupan bagi kita yang mencarinya. Dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan itu begitu baik. Dia panjang sabar dan murah hati. Dia mengasihi kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada gunung batu kita itu, Dia akan memberi kita minum dari air kehidupan. Sehingga kita tidak akan merasa kekeringan lagi. Kita akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita akan disegarkan kembali oleh kasih-Nya. Dan diberi semangat yang baru untuk kembali melangkah bersama Tuhan. Apabila kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu, sangat penting sekali untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut dan tidak meragukan Tuhan. Mari kita taruh percaya kita yang sepenuhnya kepada Tuhan saja. Dan kalau kita mengalami kekurangan, Tuhan akan punya cara yang ajaib untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Dia tidak pernah mengabaikan kita, tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang mustahil bagi kita adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dia selalu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia dan pemeliharaannya sempurna atas setiap anak-anaknya. Lalu peristiwa yang kedua yang terjadi di Rafidim adalah diserang musuh. Kita baca dari Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Sementara bangsa Israel ini masih ada di Rafidim itu, tiba-tiba bangsa Amalek menyerang mereka. Ini adalah pertama kalinya bangsa Israel itu terlibat dalam peperangan. Di Mesir mereka itu menjadi budak. Mereka bukan tentara yang terlatih untuk berperang. Dan tentu serangan yang tiba-tiba ini membuat mereka kaget, membuat mereka kalang kabut, panik, ketakutan. Dan sesungguhnya memang bangsa Israel ini berada dalam posisi yang lemah, mudah diserang, menjadi sasaran empuk bagi musuh. Karena pertama mereka tidak pengalaman dan tidak siap untuk berperang. Lalu yang kedua, mereka berada di daerah yang benar-benar asing untuk mereka. Mereka nggak kenal lingkungan mereka. Lalu yang ketiga, mereka juga punya banyak sekali bawaan. Ada ternak, ada harta benda dan barang-barang berharga yang mereka bawa dari Mesir. Lalu ada juga banyak anak-anak, wanita dan orang-orang tua yang harus mereka jagain. Dan yang terakhir, mereka semua dalam keadaan yang letih dan lesu. Dalam Ulangan 25 ayat 17 dan 18 dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Dihantam itu artinya menerima pukulan yang sangat keras. Beda dengan ditampar atau dicubit. Hantaman itu seperti langsung ceger gitu, begitu keras, begitu mengagetkan, begitu pukulan yang besar gitu. Dan dikatakan bahwa semua orang lemah yang ada di barisan belakang dihantam dengan tiba-tiba oleh orang Amalek. Bapak Ibu, kita harus ingat karena si jahat itu diam-diam selalu mengintai dan menunggu kita lemah ataupun lengah. Dia selalu mengincar kita di saat kita lemah dan lengah.
Dia mengincar apa yang kita selalu pikirkan, apa yang kita takutkan, atau yang kita khawatirkan. Dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Setiap orang tentu punya titik kelemahan yang beda-beda. Misalnya ada yang lemah soal makanan, gak bisa mengontrol makanan, rakus, atau ada mungkin yang lemah dalam soal penampilan. Selalu ingin tampil yang lebih hebat, selalu ingin tampil muda sampai operasi plastik, pakai apapun segala sesuatu dia perjuangkan demi penampilan. Atau mungkin ada yang kelemahannya itu adalah di soal kesehatan, takut sakit sedikit langsung check up ke rumah sakit, setiap hari minum suplemen sampai 1 panci. Mungkin juga ada yang kelemahannya soal keuangan, misalnya saking takut miskin, dia begitu cinta uang sampai serakah, mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Justru di titik-titik kelemahan itulah kita akan dihantam oleh si jahat itu. Misalnya, katakanlah kita dihantam dalam soal keuangan. Kita udah susah-susah mengumpulkan kekayaan, tiba-tiba satu hari kita kena tipu. Habis semua simpanan kita, ludes. Efeknya membuat usaha kita menjadi bangkrut. Terpaksa harus gulung tikar. Udah dalam keadaan seperti itu, terjadi tabrakan misalnya. Membuat kita bukan cuma harus ke rumah sakit, harus ganti rugi juga. Hantaman-hantaman seperti itulah yang diincar Bapak Ibu. Atau mungkin bukan yang dihantam itu bukan kita secara pribadi, tapi juga bisa keluarga kita yang dalam keadaan lemah. Ada istri yang meninggalkan suami dan anak-anaknya, pergi menjadi simpanan bosnya. Ada suami atau istri yang orang tua mungkin terlibat pinjol, terlibat judol, sampai ngutang di mana-mana. Atau ada juga misalnya anak kita mengalami sakit yang begitu parah sampai dia mengalami depresi dan kecewa kepada Tuhan. Itu merupakan pukulan-pukulan yang bisa membuat kita shock, bisa bikin kita tuh gemeteran Bapak Ibu. Dan di saat kita mengalami semua itu, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu kita harus mengangkat tangan kita kepada Tuhan, datang pada Tuhan. Dalam Keluaran 17 ayat 9 dan 11, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi Musa harus terus-terusan mengangkat tangannya. Sehingga saking capeknya Musa harus ditopang oleh Hur dan Harun. Karena dia harus seharian terus mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Kalau dia menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Kalau dia angkat tangannya kembali, orang Israel menang. Dia angkat terus tangannya sampai orang Amalek itu dikalahkan sepenuhnya. Jadi Yosua dan bangsa Israel harus berperang melawan Amalek. Sementara Musa berjuang agar tangannya tetap terangkat. Semua punya perjuangan masing-masing dan semua punya peperangan yang harus dimenangkan. Tapi tanpa perjuangan tidak akan ada kemenangan. Dikatakan tadi Musa naik ke atas bukit dan mengangkat tangannya. Mari kita juga datang ke atas gunung batu kita, yaitu Tuhan, dan mengangkat tangan kita di hadapannya. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita berlari dan
minta tolong. Hanya kepada Tuhan kita mengangkat tangan supaya Tuhan yang turun tangan, menyelamatkan kita, menolong kita. Hanya kepada Tuhanlah kita bersandar dan berharap. Dan hanya Tuhanlah yang kita andalkan sepenuhnya di dalam segala perkara. Yesaya 50 ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Walaupun kita menghadapi situasi yang gelap gulita, tanpa cahaya, tanpa jalan keluar, tanpa harapan, seburuk apapun yang kita hadapi, kita mau tetap percaya, bersandar, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan di dalam Keluaran 17 ayat 15 sampai 16, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi Tuhanlah panji kemenangan kita. Dia yang berperang ganti kita. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada orang yang sungguh-sungguh mengandalkannya. Dari dua peristiwa di Rafidim ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa kehidupan itu selalu penuh dengan pergumulan. Entah kita mengalami masa yang sukar, masa yang berat, yang kering, ataupun kekurangan, atau kita sedang terpukul dan dihantam habis-habisan. Solusinya cuma satu, kita datang kepada Tuhan, gunung batu kita yang teguh itu. Hanya dari Tuhanlah mengalir air hidup yang mampu menyegarkan jiwa kita yang letih, yang lemah, dan memberikan kita kekuatan baru untuk kembali melangkah bersama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan kemenangan buat kita. Dialah pribadi yang selalu dapat kita andalkan. Dan hanya Tuhanlah yang menjadi Rafidim atau tempat peristirahatan bagi kita. Di dalam dekapan kasih-Nya, biarlah kita bisa beristirahat dari segala pergumulan dan peperangan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan, tempat kami beristirahat. Walaupun kami sedang mengalami pergumulan, peperangan, Engkaulah Tuhan, tempat kami bernaung. Di bawah sayap-Mu Tuhan kami berlindung. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyegarkan kami dengan air kehidupan, memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dan Engkau Tuhan yang berperang ganti kami. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, menantikan pertolongan kami. Sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata lebih dalam lagi, sehingga kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Kami terus percaya, bersandar, dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, biar Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan, Engkau Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Bapa, Tuhan berkati juga gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia, dimanapun gereja-Mu berada, biar boleh menjadi berkat, menjangkau banyak jiwa dan membawanya datang untuk mengenal Tuhan, hidup di dalam Engkau sepenuhnya. Dan kami juga mau memberkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia boleh mengalami pemulihan di segala bidang, biar kerajaan-Mu datang, biar kehendak-Mu yang terjadi atas negeri kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah anugerah, kasih karunia, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, sukacita, dan kemenangan dari Roh Kudus memenuhi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.